Mojokerto ini adalah buminya Wilwatikta Majapahit. Maka seluruh bangunan di sini kalau kita memang berniat melestarikan budaya, ya harus menjunjung tinggi setempat, yaitu budaya Majapahit. Budaya Majapahit atau Wilwatikta. Wilwatikta, dan itu diekspresikan dengan banyak bangunan di sini berciri khas Majapahit. Gitu ya, yang mancur. Jadi suasana seperti ini tuh bisa merasakan tentang kehidupan masa lampau. Dan ini juga kegiatan bahagian atau beberapa Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Ini lumayan sempit ya. Jadi di sini ada bilik-bilik yang ternyata ada linggayoni. Kita tidak sengaja menemukan linggayoni di sini serta kura-kura. Nah, di sini ternyata tempat kolam mandi kahuripan ya. Airnya sangat segar ternyata dari mata air lereng Gunung Welirang. Nah ini, jadi suasananya itu sebagaimana samudra Mantara, kura-kura raksasa gitu ya, yang menopang Gunung Mandara di atasnya yang mengeluarkan air amerta. Nah di sini ada dibuat linggayoni ya, linggayoni ya, serta beberapa jala pancuran air yang berbentuk makara ini. Nah, ini kiri kanan ya, kiri kanan. Nah, kiri kanan. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, di sini ada bilik utama tempat melakukan meditasi atau ritual ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Ayo Camil. Ayo Camil, sini Camil. Rahayu, rahayu, rahayu. Duduk sini sambil rahayu, rahayu. Iya, rahayu. Bukan, itu tempat dibakar ini. Ya, jadi rahayu. Kasih bunga. Ya, oh ya, dikasih bunga sama Samil ya. Rahayu, rahayu. Jadi di sini tempat meditasi atau ritual ya. Ada banyak persajian di sini. Bunga melati juga cukup banyak di sini. Melati beberapa kemudian persajian ya. Buah-buahan, wewangian, telur, perjumpaan, serta terlihat juga ada uang dan telur cukup banyak. Serta jajan-jajan pasar juga banyak sekali di sini ya. Nah ini mungkin kameramen bisa berikan untuk melihat ini macam-macam persajian ya. Ada bunga rampainya. Nah, bunga rampainya. Nah di sini motivasinya itu adalah Suryah Majapahit. Nah ini Suryah Majapahit. Nah, di sini ada bilik sebelah kanan. Kemungkinan ini perempuan dan laki-laki ya. Nah, ini ada bilik sebelah kanan petirtaan. Oh, gajah. Nah, di sini ada sesuatu tempat ritual ya, yang cukup ya. Jadi airnya juga sangat jernih. Nah, ada gajah gitu ya, yang mancur. Nah, airnya ini sangat jernih sekali. Jadi sangat jernih sekali airnya. Sambil nanti, sambil basah ya. Yang belum. Ya, kita aja ya. Tarik. Bisa, ini gajah ya. Nah, gajahnya mancur di situ. Juga di sini dihiasi dengan adanya lingga dan yoni ya.
serta beberapa jala juara ya. Nah, ini dengan Mas siapa ini ya? Mas bisa. Oh, Mas Yesa ya. Dengan melihat situasi seperti ini mungkin apa namanya ya, perasaan Mas Yesa itu seperti apa? Mungkin bisa diungkapkan gitu. Rasanya dapat mengingat zaman dulu. Oh ya, jadi suasana seperti ini tuh bisa merasakan tentang kehidupan masa lampau loh. Jadi para netizen yang lainnya bisa mencoba ke sini, pasti akan serasa hidup seperti seliling kita itu ada raja dan putri-putri Raja Majapahit. Serasa seperti itu, serasa kehidupan di keraton. Luar biasa sekali. Sambil, mungkin sambil di sini yang dilihat Sambil apa? Ini ada penampakan apa saja Sambil? Kura-kura apa? Kura. Selain kura-kura, penampakannya apa saja Sambil ini? Apa? Kaki dicuci dulu ya. Nah, sudah. Masalah kerjaan bu, sementara kerjaan itu nggak apa-apa. Asal izin polsek gitu. Turun kami. Kita di Majapahit tadi Pak, kebetulan lewat sini kok ada kemegahan seperti Istana Majapahit gitu ya. Ini dengan Pak siapa? Pak. Kalau Pak Dengan Pak Ibnu. Pak Ibnu ya. Nah, coba kita Pak ya, ingin tahu sebenarnya latar belakangnya atau seperti apa sih Pak lokasi ini sebenarnya. Mungkin. Ya, terima kasih teman-teman Majapahit Study Club ya. Iya. Jadi kita kebetulan mengelola CSR, Corporate Social Responsibility, dari perusahaan kami PT Bima Sakti Multisegara di Sidoarjo, Surabaya. Ya, nah salah satu misi dari CSR kami itu memang ada 4 pilar. Yang pertama di pilar kemanusiaan dan sosial, yang kedua di pilar spiritual dan keagamaan, yang ketiga di pilar pelestarian budaya, dan yang keempat adalah pilar ekonomi kreatif. Nah, kita di CSR PT Bima Sakti ini kurang lebih 5 tahun yang lalu mencari tempat yang kira-kira cocok untuk 2 hal. Yang pertama untuk aktivitas sosial sekaligus pelestarian budaya, dan kalau bisa dimuatkan untuk kegiatan spiritual keagamaan. Nah, karena tempatnya itu di Mojokerto kebetulan, prinsip kami kan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Mojokerto ini adalah buminya Wilwatikta Majapahit. Maka seluruh bangunan di sini kalau kita memang berniat melestarikan budaya, ya harus menjunjung tinggi setempat, yaitu budaya Majapahit. Budaya Majapahit atau Wilwatikta. Wilwatikta, dan itu diekspresikan dengan banyak bangunan di sini berciri khas Majapahit, bata ekspos dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Oh iya. Kalau dari bapaknya ya, untuk wisata desa Celaket Pak ya. Kalau dari kami merasa bangga sebenarnya dengan adanya Pak Ibnu di sini. Iya. Karena setiap orang lewat itu ataupun tanya ketika kita ekspos foto-foto di sini, pasti tanya, di mana itu Pak, di mana itu Pak, dan ternyata di Bima Sakti sini. Akan tetapi kita mesti tahu, misalnya Bima Sakti kan memang programnya bukan untuk diwisatakan ya. Kita boleh memakai silakan, tapi memang tujuannya bukan untuk itu. Kita untuk pendidikan gitu Pak ya, untuk sosial gitu. Jadi kalau kita mau, sebenarnya banyak orang mau nginep di sini. Saya mau nginep di situ boleh nggak? Tapi tidak bisa karena memang kapasitasnya kita bukan untuk itu, seperti itu. Jadi memang kami sebagai perwakilan dari desa, kami terima kasih banyak karena ada sesuatu yang wah di sini, yaitu di desa Celaket. Seperti istana kerajaan. Iya betul. Berarti di sini maksudnya fasilitasnya untuk masyarakat itu yang diberikan apa saja, apa penginapan, perkantoran atau untuk rapat atau sanggar seni seperti apa? Kami disewakan apa misalnya? Bukan disewakan Pak. Iya, kegiatannya Pak Ibnu itu untuk sosial. Ketika saya ada kegiatan pendidikan, terutama kami kan di desa wisata ada pelatihan-pelatihan ya. Kita akan pelatihan di sini, itu nggak apa-apa. Tapi tidak menginap. Jadi 1 hari saja untuk kegiatannya. Berarti fasilitasnya ya tempat
lalu mungkin Ini kalau ya, pendapa ini ya Pak. ya ada lagi ya, namanya apa Pak yang di sana itu? Ya, ruang pertemuan. Ruang pertemuan. Lalu kalau untuk kegiatan di desa yang sifatnya agama itu di fasilitas ini Masjid. Jadi ada kegiatan Istighosa atau apa. yang mungkin seperti itu tahlil warga. Kalau dari kampus diperkenankan nggak Pak untuk mungkin rapat-rapat atau apa kampus Pak? Malah hari ini masih ada kegiatan selama ini, dan hari ini juga masih dari Untak. Ini Oh, untak. Untak Ini Surabaya sama ya. Timbul sama Bu Endang ini dari Untak ini. Untak ini Universitas 17 Ya, Agustus ini Surabaya. ada kegiatan. Nah, kenapa kok ini dilakukan? Karena sesuai dengan misi dan pilar kita. Karena apa? Pilar pendidikan ekonomi kreatif. Pak Timbul dan Untak itu melakukan pelatihan digital marketing UMKM dan sebagainya dilakukan di sini. Nah, kemarin kan teman-teman IKAS Pak, kampus baru dekat sini Ya. Pak, di Gunungan Jati itu tanya Pak, ini tempat seperti apa, pembelinya seperti apa, atau disewakan mereka untuk apa namanya pelatihan-pelatihan gitu Pak, Ya. atau misalnya ada akomodasinya nggak Pak? Ketika kita bilang seperti itu saya sendiri ya, saya Ya, kalau ya, sini betul, bilang Pak. ke Pak ini tidak ada akomodasi. Tapi kami itu kan ada anak yatim di belakang Pak. Oh. Yatim piatu. Jadi memang apa istilahnya Pak itu? Hati asuhan. Asuhan lah. Asuhan, yang pojok tadi Kan ya. jenengan bilang akomodasi, monggo akomodasinya dikasihkan ke sana. Karena di sana itu ada yang menerima sendiri, panti asuhan itu bukan kita. Seikhlasnya. Iya, kita itu. Sewajarnya. Dan juga harus istilahnya koordinasi karena semakin semakin dikenal banyak teman-temannya di luar, banyak jadwal yang begitu. Ya, biar nggak tabrak jadwal. Jadi harus konfirmasi apakah bisa, Satu apakah bisa. minggu sebelumnya Seperti ya. itu. Oh iya ya, jadi memang ini tujuannya sangat mulia ya, untuk edukasi sosial juga, dan di belakang itu ada anak-anak yatim ya. Jadi mungkin ini juga kita eksplorasi ya, juga memberitahukan karena banyak sekali yang bertanya sebenarnya tempat ini miliknya siapa dan seperti apa. Nah, untuk apa? Ternyata ini untuk umum, untuk masyarakat juga, untuk sekolah dan untuk kampus juga gitu ya. Dan nah, seperti itu penjelasannya dari Bapak tadi. Terus kemudian Pak, ini saya lihat di beberapa internet itu untuk apa? Meditasi Pak ya. Oh, gini, Oh, mungkin iya, ini, iya, ini iya. Mas. Iya. Ya, jadi gini, karena kita bergerak di bidang juga kemanusiaan, Iya, termasuk betul, Pak. spiritual keagamaan. Ya. Sampai saat ini kita banyak yang datang ke tempat ini, kebebasan farm, kita namanya farm aja ya, karena lingkungan pertanian di sini dari berbagai macam golongan. Ya, yang pertama kalau masjid ini, masjidnya namanya Masjid Pasuruan, artinya perjalanan rohani. Oh, perjalanan rohani. Saya Perjalanan sempat rohani. itu suluk yang berhubungan Ya, dengan sulut. suluk itu. Rohani. Ya, ya, ya. Ini sering dipakai oleh beberapa majelis zikir di sekitar Mojokerto. Ada majelis zikir dari Tarekat Sataria, dari Merawas itu, ada yang dari teman-teman Mojokerto, Sidoarjo, Sirul Asal dan sebagainya. Ini sering dipakai di situ. Kemudian juga ada komunitas-komunitas budaya, termasuk yang tadi kemarin ya, kemarin malam tanggal 11 November kemarin, itu adalah komunitas Jawa Dwipa dari Mojokerto juga, di beliau Jawa Timur, Mojokerto melakukan kegiatan spiritual juga di sini yang dirangkai dengan kegiatan wayang kulit. Nanti kita akan terima dan kita tidak memungut biaya karena memang sesuai dengan misi kami. Nah, kenapa kok ini masih ada juga bangunan-bangunan aneh? Ya, Seperti gitu ini ya. Pak. Bangunan-bangunan aneh. Di candi ini Pak ya. Ya, Candi. betul. Jadi saat ini kan di Jawa Timur ini juga candi banyak sekali zaman era dan Majapahit. Iya. Namun kurang lebih yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri kalau yang berbentuk paten tadinya tinggal dua, paten Tan Solo Budo dan paten Belan ya, sudah Belan seperti teteh. Cuman kan di situ ya apa ya, karena kondisinya sudah beratus tahun gitu doang, belum tentu difasilitasi dengan fasilitas yang memadai ya kan. Sebelum Belan itu kan pinggir jalan banget kan gitu kan, jurang. ya jurang gitu. Alangkah baiknya kalau ditempatin sebagai bagian dari apresiasi dan ya ini nostalgia zaman dahulu ya. Ya kita buat candi baru. Ya, candi baru namanya Candi Patirtan karena untuk pertirtaan gitu ya. Ya. Mungkin tadi percintaan ya. Ini kan gitu. Ini sendiri juga digunakan oleh beberapa elemen lestari budaya untuk melakukan mungkin meditasi, kemudian mandi, ritual dan sebagainya. Karena di situ juga ada fasilitas pancuran ya. Ruat-ruat itu. Ya, itu di situ ya. Nah, ini sebelah kiri untuk putri, di belakang putra yang kita campur, di tengahnya biasa digunakan untuk meditasi. Meditasi. Kemudian ini juga pendopo.
pendopo karena memang untuk kegiatan pahargian atau pagelaran-pagelaran kemarin ini kan bisa dilakukan di situ, tapi lakukan di tengah di sini, di pagelaran di pendopo sini. Nah, kemudian untuk kegiatan keagamaan khususnya beragama Islam, entah itu khotmil Quran, diva, sholawatan ya, kita ke masjid Pasuruan. Seperti istana, saya kira istana, Pak. Tadi saya buka ternyata masjid. Sebenarnya masjid. Iya. Bisa dilihat dari mustoko Iya. atau kubahnya. Iya. Kita tidak mengikuti kubah zaman sekarang, tapi mengikuti kubah yang ada pada zaman dulu para wali, yaitu berbentuk puncuknya tumbuhan. Kuncup tumbuhan, makna, kuncup mekar atau tempaka kuncup yang artinya mungkin mulai mekarnya bunga. Iya. Ini yang Wayang dulu mekar. kita. Iya. Serbak pewangi. Ya. Gitu. Harum. Di sebelah sana, sebelah belakang masjid juga ada monumen. Itu monumen Wali Songo, makanya ada tugu 9 wali di sana. Mengisyaratkan bahwa kita dulu awalnya itu juga kita masih menghargai, bahkan kita bikin nama Candi Pertunjukan sebagai kekayaan khasanah spiritual budaya yang kita. Di Majapahit ada Siwa Buddha, bahkan penghayat atau kepercayaan lokal kita akomodasi di sini sebagai bagian dari warisan kekayaan spiritual leluhur. Kemudian di sini ada pendopo juga bersatu umum. Nah, di masjid ini kan lebih banyak untuk agama kita yang sekarang kebanyakan masjid kan Islam. Nah, yang membawa itu semua dari Islam kita hormati. Di belakang masjid itu namanya monumen atau petilasan Wali Songo. Makanya ada tubuh berbentuk 9. Nah, kalau teman-teman bisa gitu. Di belakang Di masjid. belakang masjid. Di belakang masjid luar biasa sekali ya. Memang seperti miniatur kota Trowulan loh. Di kota Trowulan sendiri itu juga ada makam Troloyo, itu dahulunya ada masjid bersebelahan dengan situs Kedaton, Candi Bajang Ratu yang itu adalah Wisnu, juga Candi Siwa. Artinya dalam satu kota itu memang multi culture dan multi agama. Iya, multi agama, multi culture dan hidup rukun dalam satu kota. Termasuk Gunung Pawitra itu juga gitu. Gunung Pawitra sendiri itu ada Karesian, ada Kabudan, ada Waisnawa, ada kemudian Kabuyutan, termasuk Siwa Siddhartha juga hidup dalam satu gunung. Artinya memang Majapahit benar-benar mengaplikasikan kitab Sutasoma ya, karangan Unggu Tantular sekitar tahun 1370-an itu Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangruwa ya, berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan Pak, semoga kemudian bermanfaat ya, semoga tetap bisa melestarikan dan memberikan motivasi pada generasi-generasi berikutnya ini ya, bahwa kita memiliki sejarah yang besar dan wajib berbangga untuk hal itu gitu ya, agar memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Terima kasih Pak. Salam Rahayu, salam budaya. Rahayu, salam budaya.